Kami dari STIMI Komputama Majenang, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nama dosen Bapak Slamet Cahyo Edi Mkom. Anggota kelompok Nasehudin dan Meli Trisnawati. Kami dari kelas TI1 Profesional. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip utama perancang interaksi manusia dan komputer. Pengantar. Salah satu kriteria penting dari sebuah antarmuka adalah tampilan yang menarik. Sehingga seorang pengguna apabila pengguna baru, biasanya tertarik untuk mencoba sebuah program aplikasi dengan terlebih dahulu. Pengertian tentang prinsip desain antarmuka atau interface. Interface adalah tampilan dari sebuah program. Antarmuka atau interface adalah penghubung dan sarana interaksi antara hardware, software, dan brainware. Antarmuka atau user interface merupakan bagian dari komputer dan perangkat lunak yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan diajak bicara, baik secara langsung maupun dengan proses pemahaman tertentu. Interface merupakan peralatan atau program yang digunakan untuk menghubungkan dua alat yang tidak sama, yaitu dengan mengubah bentuk sinyal yang lewat antara dua peralatan dalam sistem komputer sehingga masing-masing dapat saling berkomunikasi. User interface yang baik juga memungkinkan pengguna fokus pada informasi dan taks tanpa perlu mengetahui mekanisme untuk menampilkan informasi dan melakukan taks tersebut. Usahakan user merasa betah dalam menggunakannya. Interface yang baik juga merupakan media untuk mengetahui kemampuan sistem dan kemampuan user. Berikut hasil penelitian terhadap suatu interface dari suatu sistem. Yang pertama, pengguna bekerja 20% lebih produktif dengan layar yang sederhana. Yang kedua, pengguna layar yang dimodifikasi menyelesaikan transaksi 25% lebih cepat dan error berkurang 25% dari sebelumnya. Yang ketiga, window yang didesain dengan efektif menghemat $20.000 dalam 1 tahun. Fungsi searching yang diperbaiki dapat meningkatkan success rate hingga 15% dan waktu pencarian 50% lebih cepat. 1.2 Prinsip-prinsip desain intermuka atau interface. Yang pertama, merefleksikan model mental user, yaitu merefleksikan kombinasi pengalaman dunia real, pengalaman dari software lain dengan pengguna komputer secara umum. Yang kedua, explicit and implicit action, yaitu explicit action adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk memanipulasi suatu objek. Implicit action adalah kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek. Yang ketiga, direct manipulation, yaitu user mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Yang keempat, user control, mengizinkan user mengontrol dan menginisialisasi aksi. Yang kelima, feedback and communication, yaitu selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Yang keenam, konsistensi, yaitu user dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi lain. Yang kemudian ketujuh, wishing atau what you see is what you get, yaitu tidak ada perbedaan antara yang dilihat layar dengan hasil outputnya. Yang ketujuh, aesthetic,
Integrity, yaitu informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. 1.3 Mengembangkan software yang baik. Untuk mengembangkan software yang baik dibutuhkan beberapa faktor yang dibutuhkan, yaitu yang pertama high performance, yaitu software yang dibuat mempunyai performa yang tinggi walaupun digunakan oleh beberapa user. Kemudian yang berikutnya mudah digunakan, yaitu software dibuat mempunyai sifat easy to use, mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Berikutnya penampilan yang baik, yaitu software mempunyai antarmuka atau interface yang baik sehingga user tidak merasa jenuh. Yang berikutnya reliability, yaitu kehandalan sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Yang berikutnya mampu beradaptasi, yaitu sejauh mana software yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Yang selanjutnya interoperability, software yang dibuat haruslah mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Biasanya dapat dilihat dari adanya fasilitas untuk ekspor dan impor data dari aplikasi lain. Yang terakhir mobility, software yang dibuat dapat berjalan pada bermacam-macam sistem operasi. 1.4 Mengambil keputusan dalam desain. Dalam desain sebuah software ada beberapa hal yang harus diambil sebuah keputusan jika terjadi sesuatu seperti berikut. Yang pertama, aplikasi semakin membesar dan menjadi semakin lambat. Kemudian yang berikutnya, user interface pada aplikasi semakin kompleks. Selanjutnya yang berikutnya, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru menjadi lebih lama. Yang berikutnya, dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi lebih melebar. Yang berikutnya, resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada. Yang terakhir, meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi. 1.5 Mendesain layout model aplikasi. Ada 3 macam model aplikasi. Yang pertama berbasis dokumen, yaitu aplikasi ini menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka dan dirubah kembali jika perlu. Aplikasi yang berbasis dokumen misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Yang kedua, berbasis non-dokumen, yaitu aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan dirubah kembali. Contoh dari aplikasi berbasis non-dokumen adalah Microsoft Outlook, MySol, MyOB, dan lain-lain. Yang ketiga, utilitas, yaitu aplikasi ini sifatnya adalah untuk penunjang saja atau sifatnya hanya tambahan. Ada kecenderungan aplikasi seperti ini menekankan pula pada style di samping fitur aplikasi. Contoh dari aplikasi ini ada seperti aplikasi untuk mendengarkan musik ataupun menonton video, atau Winamp, Media Player, Power DVD, aplikasi untuk antivirus contohnya Kaspersky, Neutron, F-Score. Kumpulan makalah yang kami susun yaitu dari kajian materi interaksi manusia dan komputer yang telah disusun. Interaksi manusia dan komputer merupakan aspek yang sangat penting dalam penyusunan sebuah rancang desain interface dalam sebuah program, serta harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip good design yang ada untuk merancang sebuah interface.
dikarenakan teknologi pada zaman sekarang telah memanfaatkan seluruh media, baik berupa visual, command line interface, atau voice interface. Kami membutuhkan saran. Penyusun menyadari masih banyak sekali kesalahan yang terjadi pada penyusunan makalah ini. Kiranya para pembaca yang baik hati berkenan memberikan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan makalah-makalah di masa mendatang dengan materi yang lain pula. Demikianlah makalah interaksi manusia dan komputer ini kami susun untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah ini. Terima kasih.